Puji Tuhan dan selamat pagi anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan saat ini kita bisa bertemu lagi untuk kembali sama-sama belajar pendidikan agama Kristen. Dan sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Kita lipat tangan kita tutup mata kita, dan kita akan berdoa. Ikutin Ibu berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk kasih Tuhan, untuk penyertaan Tuhan yang selalu sempurna dalam hidup kami. Saat ini kami mau belajar pendidikan agama Kristen. Tuhan tolong kami, Tuhan pimpin kami dalam belajar saat ini. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah berdoa dan saat ini kita akan memulai pelajaran kita. Dan dalam pelajaran kali ini kita masuk dalam pelajaran yang kelima dengan judul Tanggung Jawabku di Rumah bagian yang kedua. Dan saat ini kita akan belajar tentang tanggung jawabku di rumah dari Alkitab. Dan cerita Alkitab hari ini Ibu ambil dari Matius 21 ayat yang ke-28 sampai dengan ayat yang ke-32. Begini cerita firman Tuhan. Ada seorang ayah yang memiliki 2 orang anak laki-laki. Suatu hari, ayahnya memerintahkan anak-anaknya untuk bekerja di kebun anggur. Mungkin waktunya panen ya adik-adik, jadi diperlukan lebih banyak orang untuk bekerja di kebun anggur. Kepada anak yang pertama, sang ayah berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini di kebun anggur." Anak yang pertama menjawab, "Baik, ayah." Tetapi apa yang terjadi? Ia tidak melakukan perintah ayahnya. Apa yang dia lakukan? Wah, kok malah tidur-tiduran? Lalu sang ayah menemui anak yang kedua dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini di kebun anggur." Anak yang kedua ini menjawab, "Aku tidak mau." Tetapi tak lama kemudian, ia menyesal karena menolak perintah ayahnya, dan ia lalu pergi ke kebun anggur untuk bekerja seperti yang ayahnya perintahkan. Dari kisah perumpamaan yang Tuhan Yesus ceritakan ini, kita semua bisa belajar. Anak pertama, anak yang selalu menjawab, "Iya mama, iya papa." Bahkan saat berdoa juga berjanji, "Iya Tuhan," tapi tidak pernah ada kemauan untuk melakukan perintah Tuhan, orang tua ataupun guru. Hati-hati, bisa juga ini adalah anak yang mungkin pintar, hafal banyak cerita Alkitab, rajin ke sekolah minggu, tetapi tidak pernah ingat firman Tuhan dan tidak mau melakukannya. Anak yang kedua awalnya menolak tugas dari ayahnya, tetapi akhirnya menyesal dan melakukannya hingga selesai. Memang sudah menolak ayahnya, tetapi dia segera menyesal. Ini adalah seperti anak yang tidak pernah tahu tentang firman Tuhan sebelumnya, tidak kenal dengan Tuhan Yesus. Tetapi saat mendengar firman, mereka mau percaya, bertobat, dan melakukan apa yang didengarnya. Ibu punya pertanyaan nih buat kalian semuanya. Menurut kalian,
Siapa di antara kedua anak tadi yang bertanggung jawab? Ayo, ada yang tahu nggak? Iya, benar. Anak yang bertanggung jawab adalah anak yang kedua. Memang awalnya anak ini berkata tidak mau, tetapi kan akhirnya anak ini menyesal, lalu pergi dan bekerja membantu orang tuanya di kebun anggur. Anak-anakku yang dikasih oleh Tuhan, lewat cerita hari ini kita diingatkan oleh Tuhan supaya selalu taat kepada perintah orang tua. Pada saat kita taat melakukan perintah orang tua, berarti kita termasuk anak yang bertanggung jawab. Jadi, mulai saat ini, kalau orang tua kita memberikan perintah kepada kita, kita harus taat melakukan perintah tersebut. Anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, hari ini pelajaran cukup sampai di sini. Dan Ibu punya tugas buat kalian. Itu tadi tugas dari Ibu. Gampang banget kan? Tugasnya cuma satu. Ibu berharap setelah kalian selesai belajar, kalian harus berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Terima kasih anak-anak yang dikasih oleh Tuhan. Sampai bertemu lagi minggu depan dan Tuhan Yesus memberkati.